berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya. Katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan, hadiratmu memenuhiku, hadiratmu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Ya ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat pujian ini lebih lagi, katakan, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Ya ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari jemaat angkat pujian ini sebagai doa, kita katakan, Tuhan hadir. Tuhan hadir di baitku. Katakan saat haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Katakan Tuhan dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Haleluya. Yang datang dengan segenap hatinya. Kami berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Ya ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Ya ku nampak hanya kemuliaan. Mari katakan bersama-sama, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan, katakan hadirat-Mu. Haleluya. Memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita mau angkat tangan sembah Tuhan, lebih lagi katakan hadirat-Mu memenuhiku. Terima kasih Tuhan, hadirat penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan dan ku tersungkur, dan ku menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan Yesus Tuhan, kami sembah Yesus. Naikkan syukur bagi Tuhan, ucapkan terima kasih buat hadirat Tuhan. Mari datang pada Tuhan dengan rasa haus, lapar akan Dia. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan.
syukur kami Tuhan bagimu Yesus. Engkau saja yang layak kami tinggikan Yesus. Tiada yang lain. Kiara bada 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 bada. Kiara da 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 da. Si kiara da 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 da. Kiara ba 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 ba. Si kiara da 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 da. Mari dengan segenap hati datang pada Tuhan. Biar malam hari ini hanya Tuhan yang kita senangkan, hanya Tuhan yang kita tinggikan. Kiara badayara la badayara la badayara. Inilah setiap kami Tuhan. Katakan bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening's come. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, oh my soul. worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love, You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to bless bless the Lord, oh my soul, oh my soul, oh my soul, worship worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy Cuma name. Tuhan katakan bless the Bless the Lord, Lord, oh oh, my soul, oh oh my my soul, worship His holy soul. name, sing like never before,
worship your holy name. Sing like never. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sekali lagi katakan, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Shigira la la la. Mari sembah Dia, Shigira la 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 la. 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 Shigira la 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 la. Shigira la 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 la. Malam hari ini Tuhan kami perkatakan, kami deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, biar tubuh jiwa roh kami tetap tunduk di bawah otoritas Tuhan. Kami perkatakan hari ini kami berdiri di hadapan Raja segala Raja yang telah memilih kami. Kami nyatakan dengan sehati dan sepakat, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Dia adalah terang dan keselamatanku. Dia adalah perisaiku. Dia adalah kepak sayapmu kami berlindung. Kami tidak takut terhadap kedahsyatan malam, kepada penyakit sampar dan penyakit menular. Karena Engkau adalah tudung keselamatan kami. Kami bangun tembok berapi sekeliling kami. Kami adalah generasi yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup berdasarkan kebenaran firman dan perintah Tuhan. Kuasa otoritas ada di dalam tangan kami. Kami telah diberi kuasa untuk menginjak anak singa dan ular naga. Malaikat-malaikat perang Tuhan menjaga dan melindungi kami. Pagar tembok berapi menyala di tengah-tengah kami. Kami adalah generasi-generasi yang mengabdikan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan Tuhan Yesus adalah pusat dari segalanya. Kami berkata setiap yang bukan daripada Tuhan dalam kehidupan kami, kami kebaskan dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah generasi yang menuntaskan setiap panggilan panglima kami, hidup kami, membangkitkan pemimpin-pemimpin yang memiliki passion, gelora, cinta, dan karakter Kristus. Kami adalah generasi yang akan terbang tinggi dengan semakin kuat, menari di atas gelombang, merebut kemenangan demi kemenangan, dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Kami terus naik ke puncak-puncak gunung-gunung tertinggi, menakluk dan menundukkan setiap gunung-gunung penghalang kami. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua tempat-tempat iblis berpijak, kami kuasai, kami ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena sudah masanya sudah datang, waktu lawatan Tuhan sudah datang. Kami adalah generasi yang menangkap kairos Tuhan, berjalan dalam keintiman dan ketepatan. Kami adalah generasi yang berkembang dan menikmati setiap kelimpahan yang diberikan Tuhan kepada kami. Apa yang telah dicuri oleh iblis dikembalikan 7 kali lipat sampai 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah generasi memberi dampak yang membawa keharuman bagi sekitar kami. Kami menjara setiap jiwa-jiwa dari utara, selatan, timur, dan barat. Kami membawa setiap mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus sampai semuanya masuk dalam lumbung Tuhan dan tidak ada yang ketinggal. Kami adalah generasi yang memperluas kerajaan surga, menggelar karpet merah bagi raja atas segala raja, dan memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah generasi yang tidak terhentikan, unstoppable generation. Tidak ada satupun yang dapat memecahkan dan menghentikan kami sampai Maranatha. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi kota dan bangsa ini Tuhan. Kami perkatakan shalom Tuhan ada atas bangsa ini. Dan kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kau yang pegang kendali atas Indonesia Tuhan. Kami perkatakan tidak ada huru hara, tidak ada kejahatan, tidak ada provokator, tidak ada hoax Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta perlindungan-Mu yang sempurna. Dan juga untuk keluarga BMC, baik Philadelphia, Colorado, dan New York Tuhan. Kami minta perlindungan-Mu yang sempurna. Pak Lukas yang ada di Indonesia, dimanapun dia berada, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kendaraan yang pakai, semua perlengkapan yang dia pakai, Kau tutup bungkus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga yang di BMC Tuhan. Kami perkatakan Bu Shirley, Judas Tabetani, serta setiap tim yang ada. Kami perkatakan perlindungan Tuhan sempurna. Ada kesatuan hati, roh unity di tempat ini. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan kemenangan demi kemenangan kami terima bersama dengan Kau. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin 7 kali. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Raja kita, katakan haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Katakan segala perkara dapat. Kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Elisa. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Boleh angkat tangan kita bersama-sama. Come on, one more time. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Katakan Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan. Come on, deklarasikan Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan. One more time. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. We trust you, God. Tetap percaya, Tuhan setia. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Oh, we praise you, Jesus. We praise you, God. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Siapa kami, Engkau cinta kehidupan kami Tuhan. Siapa kami di ruangan ini dan Engkau memperhatikan kami nama demi nama kami. Tapi kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau bukan hanya Tuhan yang ajaib dan besar, tapi Engkau juga Bapa yang sangat peduli akan kehidupan kami ya Tuhan. Biar malam hari ini kami semua di-challenge, inspirasi lagi, dan kami boleh terus belajar meletakkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan yang powerful, yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati. Lebih lagi sama-sama kita berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kalau sudah, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Perkenalkan, saya Elisa Sutopo. Mungkin beberapa saudara sudah ketemu dengan kembar saya, Elia, ya kan. Kalau mau dianggap kembar tiga sama Estra juga boleh, saudara. Saya sangat bersyukur sekali dapat kesempatan dan kehormatan untuk boleh ada di Bethany Miracle Center, dan sangat-sangat senang sekali bisa kumpul dengan kita semua untuk beribadah hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan ya sebuah pesan dan bagaimana Tuhan bisa berkarya dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kalau saya boleh tanya nih sama Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di ruangan ini, menurut Anda, kira-kira ya makanan Vietnam paling enak di Philadelphia itu apa, Saudara? Ada yang tahu? Oh. Ada yang tahu, Saudara? Ya, semua setuju? Saudara, ketika kita bicara tentang yang namanya enak, ya, pertanyaannya enak adalah gini, standarnya siapa enak itu? Yang menyetujui siapa? Ya kan? Karena kalau kita tanya lagi makanan Chinese food yang paling enak itu apa, semua orang pasti punya pendapatnya masing-masing, saudara. Si A akan bilang itu enak banget, si B akan bilang biasa aja, lalu si C juga akan bilang kurang enak,
si D akan bilang sangat gak enak banget. Semua orang akhirnya punya pandangannya masing-masing dan pendapatnya masing-masing soal enak gitu. Kalau saudara ditanya ya, kalau Anda ditanya gini, kira-kira tempat pemandangan paling bagus di Philadelphia itu di mana, saudara? Di Colorado. Colorado jauh, bro. So kalau kita ditanya pemandangan yang paling bagus di Philadelphia, semua orang punya pendapatnya masing-masing, betul? Sehingga yang perlu ditanyakan adalah gini, apa standarnya bagus? Siapa yang menyetujui kalau itu bagus? Karena semua orang akan bicara bagus sesuai dengan pendapatnya pribadi, saudara. Ya kan? Sehingga kalau A ditanya, dia bilang sangat bagus. Kalau B juga ditanya, dia bilang ya lumayan bagus. Nanti C juga akan bilang, biasa aja gitu. Yang D juga akan bilang, sangat gak bagus. Saudara. Nah oleh sebab itu dalam kehidupan ini ada berbagai macam pendapat. Nah tapi ada sebuah pertanyaan yang penting sekali untuk kita tanyakan sama-sama. Karena dari pertanyaan ini itu menentukan bagaimana sikap kehidupan kita, bagaimana kita mengikut Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita meresponi Tuhan. Dan satu pertanyaan ini simple sekali ya, pertanyaan adalah gini, apa standarnya kalau Tuhan itu baik? Banyak orang ketika dia ditanya tentang kebaikan Tuhan, dia punya gini saudara, pendapat yang berbeda-beda. Karena gini saudara, ada orang dia melihat kebaikan Tuhan itu berdasarkan apa yang orang lain lakukan sama dia. Jadi kalau orang lain lagi buruk, dia juga bilang Tuhan itu buruk banget gitu. Nah oleh sebab itu semua orang ketika bicara tentang kebaikan Tuhan, itu pun punya pendapat yang berbeda-beda. Si A bilang, Tuhan itu sangat baik. Tapi si B juga akan bilang gini, Tuhan biasa aja. Ya baik, cuman dia enggak 100% baik. Benar enggak saudara? Kalau semua di ruangan ini percaya bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita, cara kita melayani Tuhan, cara kita beribadah sangat berbeda, saudara. Sementara ada orang yang C ketika ditanya tentang kebaikan Tuhan, dia akan gini, Tuhan, ya gimana ya, saya mau bilang Tuhan baik, ya baik, tapi mau ngomong sebenarnya hati ini juga jujur ya, kalau Tuhan baik kenapa sih kok keluarga saya kayak gini? Kalau Tuhan baik kenapa sih kok kondisi saya kayak gini? Kalau Tuhan baik kenapa sih kok pekerjaan saya kayak gini? Sementara ada orang yang lain di luar sana yang akan berkata bahwa God is not good at all. Tuhan itu sama sekali nggak ada baiknya. Nah oleh sebab itu seringkali orang punya pendapat yang berbeda-beda tentang kebaikan Tuhan. Saudara. Nah sehingga kita semua daripada kita bingung ya, ada satu pribadi dan satu pribadi ini yang paling pantas. Dia sendiri ketika dia ditanya, dia tidak menyebut dirinya, tapi ketika dia ditanya justru dia sedang menunjukkan kepada sebuah pribadi yang lebih powerful. Dan satu orang ini kredibilitasnya itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan satu pribadi ini adalah orang yang namanya Yesus Kristus. Suatu ketika dia ditanya, suatu hari ada orang datang kepada dia dalam sebuah konteks, lalu orang ini bilang gini, guru yang baik. Tahu nggak ketika orang bilang sama Yesus, guru yang baik, inilah jawaban Yesus. Dan dari jawaban Yesus ini kita semua akan lihat dan kita semua akan tahu apa standarnya baik dan apa ultimate good bagi kehidupan kita semua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua melihat dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Dari Lukas 18 ayat ke-19, ini jawaban Yesus ketika dia ditanya tentang dan dia menyampaikan tentang siapa yang baik dalam kehidupan ini. Ada orang datang sama dia bilang guru yang baik, lalu tiba-tiba ini jawaban Yesus. Jawab Yesus, boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yesus sendiri ketika ditanya tentang siapa yang baik dan apa itu kebaikan, Yesus dia referring kita semua kepada satu pribadi. Dia bilang, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi dia mengarahkan kita semua kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Dan inilah standarnya kebaikan, and He is
the ultimate good of all. Nah sehingga dari perkataan Yesus ini kita bisa lihat bahwa di Alkitab kita pun seringkali diucapkan lagi dan lagi dan lagi. Mazmur 100 ayat 5 bilang sebab Tuhan itu baik. Mazmur 100 ayat 6 ayat pertama berkata bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Mazmur 33 ayat 9 berkata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah sehingga Yesus mengajak kita semua untuk lihat sebuah pribadi, satu Tuhan, dan semua kita boleh datang kepada same conclusion bahwa dia adalah standarnya kebaikan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dia adalah Tuhan yang sempurna. Kalau kita yang menentukan kebaikan, kita ini seringkali hari Senin baik, hari Kamis enggak baik. Ketika orang memperlakukan kita baik, kita bilang Tuhan baik. Tapi ketika kondisi kurang baik, kita bilang Tuhan kurang baik. Nah oleh sebab itu yang bisa menentukan kebaikan dan kehidupan ini adalah orang yang namanya Yesus sendiri. Dan dia berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu apa sih baik? Baik itu adalah apa yang disetujui oleh Tuhan dan dinyatakan baik oleh Tuhan. Maka itu baik. Nah, sehingga kalau kita sudah menyadari ini semua, kita bisa melihat Bapak Ibu di poin yang pertama bahwa kebaikan Tuhan itu sering dikomunikasikan lewat ini, kemurahan, anugerah, dan kesabaran Tuhan. Ini di poin yang pertama. Boleh kita ucapkan sama-sama, kebaikan Tuhan sering dikomunikasikan lewat kemurahan, anugerah, dan kesabaran Tuhan. Nah, tiga sifat ini banyak teologian yang berkata bahwa ini semua adalah hal yang sama. Satu ada dalam Tuhan. Menarik sekali Bapak Ibu, Anda bisa bedakan juga tiga hal ini dan kita bisa lihat sama-sama. Kemurahan Tuhan itu apa sih? Kemurahan Tuhan adalah kebaikan Tuhan bagi mereka yang dalam kondisi sukar atau dalam kesengsaraan. Nah, anugerah Tuhan itu adalah kebaikan Tuhan bagi mereka yang seharusnya mendapatkan yang namanya punishment. Sementara kesabaran Tuhan adalah kebaikan Tuhan juga ya, dengan mengurungkan hukumannya bagi kita yang berdosa. Oleh sebab itu kita masih ada di dunia ini bukan untuk sembarangan tapi untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dan hidup jadi lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali di Alkitab seringkali ketiga unsur ini disebutkan bersama-sama. Tentang ketika Tuhan mau menyatakan dirinya dan kebaikannya. Keluaran pasal 34 ayat 6 berkata, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Bahasa Inggrisnya berkata, Lord God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Mazmur 103 ayat yang ke-8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Nah menariknya dalam sebuah cerita di Alkitab, ketika ada satu orang bernama Musa, dia sedang doa gini, Tuhan, show me your glory. Bukankah ini seringkali jadi doa kita? Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu dalam kehidupanku. Nah dalam konteks ini, dalam Keluaran, waktu Musa dia lagi doa, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu. Tahu enggak Tuhan responnya apa saudara? Dalam Keluaran 33 ayat 19, ini jawab Tuhan. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu. Artinya gini, I will reveal my glory to you. Aku akan menunjukkan kepadamu kemuliaanku dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Dia kepingin memastikan semua kita tahu bahwa He is the powerful one, Dia Raja segala raja, Dia besar, Dia ajaib, Dia bertahta, Dia berdaulat atas setiap kehidupan kita. Nah menariknya, lalu Tuhan juga bilang gini, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Nah artinya gini, ketika Tuhan, Dia diminta menunjukkan kemuliaannya, justru Tuhan pilih ini saudara. Dia memilih untuk mendisplay kebaikannya. Nah waktu dia mendisplay kebaikannya, dia gunakan tiga hal ini yang seringkali Tuhan gunakan. Kemurahannya,
anugerahnya, kesabarannya. Nah setelah Tuhan bicara bahwa dia akan mendisplay kebaikannya lewat kemurahannya, anugerahnya, dan kesabarannya, menariknya beberapa ayat kemudian Tuhan lanjutin lagi. Justru dia deklarasikan dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai yang ke-7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Ini momennya. Tuhan, Tuhan. Ini yang menyerukan adalah Tuhan sendiri. Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Artinya gini, Tuhan lagi mau bilang sama kita semua, bukan dia nggak tahu loh kelemahan kita, bukan dia tutup mata, bukan dia pura-pura nggak ngerti kelemahan kita. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, berharap kebaikan Tuhan, minta kebaikan Tuhan, waktu kita minta kebaikan Tuhan, dia akan menunjukkan lewat 3 hal. Yaitu kemurahannya, anugerahnya, kesabarannya. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Kemurahannya, anugerahnya, kesabarannya. Nah menarik sekali, ternyata di Alkitab ada banyak nabi-nabi yang hidup di waktu yang berbeda, dari timeline yang berbeda, dan mereka juga menyadari bahwa salah satu cara Tuhan menunjukkan kebaikannya adalah lewat menunjukkan kemurahannya dan anugerahnya kepada manusia. Oleh sebab itu yang namanya Nabi Yesaya, Nabi Yoel, Nabi Yunus, mereka juga merayakan Tuhan, dan Tuhan yang ini saudara, yang punya kemurahan, dan Tuhan yang punya anugerah bagi kehidupan kita. Nah menarik sekali di Mazmur itu adalah sebuah buku yang ditulis oleh begitu banyak orang. Dan di dalam kitab Mazmur pun tidak semua ditulis oleh Daud. Tapi dari timeline yang berbeda-beda, ternyata dalam Mazmur ini pun dia punya kesamaan. Dia bisa mengambil benang merah, bahwa ternyata benang merahnya kalau Tuhan mau menunjukkan kebaikannya, maka dia akan komunikasikan lewat kemurahan, anugerah, dan kesabarannya. Nah menarik sekali waktu Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Daud dia mengalami pergumulan dalam hidupnya, Daud pun belajar satu hal. Dia bilang, Mazmur 51 ayat 3, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bahkan Paulus pun dia menyadari kalau Tuhan dia mau menunjukkan kebaikannya, dia komunikasikan lewat ini saudara, kemurahan, anugerah, kesabaran. Di mana saudara? Roma 9 ayat 22 sampai 23. Roma 9 ayat 22 sampai 23 berkata dalam terjemahan BIMK gini. Begitu jugalah dengan apa yang dibuat oleh Allah. Ia berniat untuk melampiaskan kemarahannya dan memperlihatkan kekuasaannya. Bukan berarti Tuhan nggak bisa tegas loh sama kita, saudara. Bukan berarti dia nggak bisa mendidik kehidupan kita semua. Tapi menariknya juga, namun ia sabar terhadap mereka yang harus dihukum karena membuat ia murka. Allah juga berniat, berarti ini nih, untuk menunjukkan kepada kita kebahagiaan berlimpah-limpah yang dicurahkannya kepada kita yang dikasihaninya. Kita sudah disiapkan untuk menerima kebahagiaan itu. Nah berapa banyak yang lihat ayat ini lalu berkata, wow Tuhan thank you. Tuhan itu mau tunjukkan kebaikannya sama kita lewat kemurahan dan anugerah dan kesabarannya. Nah perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan dia tidak mengkomunikasikan, perhatiin ini, kata-kata ini. Tuhan dia tidak mengkomunikasikan anugerah, kemurahan dan kesabarannya karena ketidaksengajaan atau kelemahan. Tapi justru dia pilih dari ini saudara, dari kesengajaan dan maksud yang kuat. From a strong intention, dia kepingin tunjukin kepada kita, when you wish to see the glory of God, ketika kita berdoa dalam kondisi Anda masing-masing duduk di tempat ini, ketika kita minta pertolongan Tuhan, kita minta Tuhan tunjukkan kebaikan-Mu, dia secara sengaja, bukan karena ketidaksengajaan, dia kepingin tunjukkan bahwa kebaikannya itu akan dinyatakan lewat ini, kemurahannya, anugerahnya, dan kesabarannya. Boleh kita ucapkan sama-sama sekali lagi, 2, 3.
kemurahan, anugerahnya, dan kesabarannya. Nah oleh sebab itu, Tuhan ingin komunikasikan kebaikannya lewat 3 hal ini. Nah poin yang kedua, membawa kita untuk melihat ini saudara. Tuhan dia membangun lewat kemurahan, anugerah, dan kesabaran. Ya, Tuhan membangun kita lewat kemurahannya, anugerahnya, dan kesabarannya. Nah saya ingin ilustrasikan, saudara. Anda coba dengerin ilustrasi ini ya. Konon di sebuah hutan benggala ya, ada sebuah rusa yang lagi lari kencang, saudara. Ketika dia udah lari kencang, nafasnya udah mulai terengah-engah, dia udah jauh kiloan meter dari rumahnya. Dari belakangnya itu terus kelihatan harimau yang makin dekat sama dia. Terus rusa ini karena dia udah kecapean, dia pilih untuk sembunyi di semak-semak. Harimau cari, mana nih mangsaku gitu kan. Tahu nggak saudara? Tiba-tiba ada tupai di atas gunung, di atas pohon. Tupai di atas pohon, lihat harimau lihat tupai, harimaunya tanya, tupai, kamu lihat nggak rusa ini sembunyi di mana? Dengan polosnya tupai bilang gini, oh biasanya rusa itu sembunyi di semak-semak sana. Terus tupai nanya, kenapa kok kamu cari rusa gitu? Harimau bilang apa? Gak usah nanya-nanya, itu urusanku. Hah? Si tupainya gini saudara, kok jutek banget? Jangan-jangan ada apa-apa ini. Beneran saudara diikutin, si harimau pergi ke semak-semak. Di sana dia dengar nafasnya rusa udah mulai terengah-engah. Udah nggak bisa lari lagi, di depan ada jurang, di belakang sudah ada yang namanya harimau. Saudara. Terus harimau bilang gini, hei rusa, keluar kamu dari sembunyimu. Si rusa bingung, jawab atau enggak? Kalau jawab ketahuan, enggak jawab di depan juga ada jurang, sebentar lagi dia juga pasti mati. Lalu dia keluar. Waktu dia keluar, tupai dari atas juga lihat, oh ternyata ini mau dimakan gitu. Nah ternyata rusa bilang gini, ya udah aku nyerah, aku udah nggak kuat lari lagi. Sementara dia udah bilang gitu, tupai turun kepada si rusa. Tupai bisik-bisik, marah harimaunya, hei minggir kamu, ini makananku, ini mangsaku, bukan punyamu. Terus tupai dengan pinternya dia bilang gini nih, saya tuh nggak ambil makananmu, tapi saya cuma mau kasih tahu dia, si rusa ini, bahwa dia tuh beruntung sekali dimakan sama harimau baik kayak kamu. Wah hatinya gede saudara. Rusa nggak kalah pinter, dia juga bilang gini, iya saya merasa daripada aku mati masuk jurang, lebih baik aku dimakan sama harimau yang baik kayak kamu. Lebih gede lagi hatinya saudara. Nah menariknya saudara, sebelum mau dimakan, rusa bilang gini, tapi alangkah baiknya kalau kamu makan aku pakai sebuah baju raja dari hutan, yang raja yang pernah berkuasa di hutan ini. Dia satu-satunya raja yang paling powerful dan ada peninggalan jubahnya buat kamu, harimau yang paling kuat di hutan ini. Lebih gede lagi hatinya saudara. Ternyata dengan bangga dia tanya gini, mana jubahnya? Gitu. Ditunjukkanlah sama rusa, itu tuh di sana. Lihat enggak kamu, ada sabuknya raja di raja peninggalan, raja paling powerful di hutan ini. Dengan bangganya harimau, dia pergi ke sabuk itu, saudara. Dijilat-jilat, dicium-cium, lalu dia mulai pegang sabuk itu, lalu dia mulai pakai sabuknya, diikat kencang-kencang di perutnya. Lalu si rusa bilang ini, tahu enggak kalau kamu pakai sabuk ini, makan 50 rusa pun kamu enggak bisa gemuk. Malah kamu jadi lebih hebat. Ternyata udah diikat makin kenceng suara, tiba-tiba sabuk ini adalah ular yang berbisa, yang lagi tidur dan marah banget. Sehingga yang terjadi, ular ini berantem sama harimaunya, lalu dari kejauhan si rusa dan si tupai cuma ngeliatin ketawa lalu pergi. Saudara. Nah saudara, inti ceritanya cuma gini, simple banget. Seringkali kita anak Tuhan, itu dikasih potensi besar sama Tuhan. Yang setuju katakan yes. Kita anak Tuhan itu dikasih power besar sama Tuhan. Yang setuju katakan yes. Kita anak Tuhan itu seringkali dikasih kebaikan Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan yes. Tapi seringkali saudara,
kebaikan Tuhan itu enggak kita pakai untuk membangun hidup kita. Tapi justru seringkali orang pakai kebaikan Tuhan untuk sembarangan dalam hidupnya. Padahal kebaikan Tuhan, ya, saya enggak ngomongin si harimau ini, oh ya gara-gara dia ngejar si rusa, no. Harimau itu gambarannya kita semua. Punya power, punya talenta, dikasih kuasa. Dan bahkan kehidupan kita bisa lihat, kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau dalam kehidupan ini. Dan seringkali Tuhan memberkati kehidupan kita. Tapi seringkali kebaikan Tuhan gak dipakai untuk membangun diri kita. Tapi justru banyak orang pakai kebaikan Tuhan untuk ini. Sebagai izin untuk sembarangan dalam hidupnya. Nah oleh sebab itu Tuhan dia nunjukin kebaikan bukan untuk kita sembarangan. Tapi dia tunjukkan kebaikannya supaya lewat kemurahan, anugerah dan kesabaran Tuhan, hidup kita dibangun jadi pria dan wanita yang makin hari makin lebih baik. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Nah saudara, oleh sebab itu kita harus bisa bedain antara common grace dengan saving grace. Common grace itu adalah anugerah yang Tuhan kasih kepada semua orang. Kristen gak Kristen loh. Dalam bentuk apa? Nafas hidup. Dalam bentuk apa saudara? Kekuatan. Dalam bentuk talenta. Ya, dalam bentuk apa lagi saudara? Karunia. Dalam bentuk ini saudara, bisa kerja. Dalam bentuk apapun itu saudara. Hujan, panas matahari, itu semua adalah common grace. Tapi perhatiin ini saudara. Common grace tidak menyelamatkan kita. Karena common grace tidak merubah hati kita. Tapi saving grace-nya Tuhan, yaitu karakter Tuhan yang dia tunjukkan kepada kita supaya siapapun kita di ruangan ini hari ini kita boleh melihat ada keselamatan yang pasti di dalam Yesus dan dia menyediakan surga bagi kehidupan kita. Saving grace ini itu yang merubah hati orang, yang menyelamatkan kehidupan orang. Nah seringkali kita kalau lihat common grace-nya Tuhan, we are happy, we say we thank you God. Tapi kita lupa bahwa kalau Tuhan dia sudah menunjukkan kebaikan dan bahkan dia menyelamatkan kehidupan kita, itu semua harus diresponi dengan ini saudara. Perubahan hidup yang makin hari makin lebih luar biasa dan nama Yesus dibesarkan oleh setiap kehidupan kita. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa bahwa Tuhan dia tidak mengkomunikasikan kemurahannya karena kelemahan atau ketidaksengajaan. Tapi selalu dari kesengajaan dan maksud yang kuat. Supaya siapapun yang mengalami kebaikan Tuhan, dia juga boleh melihat hidupnya memuliakan nama Tuhan. Nah saudara, membawa kita ke poin yang ketiga adalah gini, apa yang harus kita lakukan sama-sama? Yang harus kita lakukan adalah ini saudara, letakkan dan percayakan hidup kita pada kebaikan Tuhan. Letakkan dan percayakan hidup kita pada kebaikan Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Letakkan dan percayakan hidup kita. Mungkin waktu Anda dengar kata-kata kebaikan Tuhan, beberapa saudara mungkin gini. Ya mungkin Pastor Elisa enggak tahu hidup saya ya. Mungkin Anda merasa Anda lagi down, Anda diremehkan, Anda diabaikan, Anda dilupakan, Anda disepelekan, atau Anda lagi menghadapi pergumulan dan tantangan dalam kehidupan saudara. Tapi jangan pernah lupa, semua proses yang Tuhan izinkan terjadi, dia izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Nah ada sebuah cerita di Alkitab saudara, bagaimana kita perlu belajar kembali meletakkan hidup kita pada kebaikan Tuhan. Di Alkitab ada sebuah cerita di mana ada satu orang ayah punya 2 orang anak. Anak ini, yang anak kedua dari bapak ini dia paksa ayahnya. Kasih semua yang bapak punya yang bagian saya. Bapaknya kasihkan semuanya kepada dia. Given grace, given power, dikasih kebaikan sama Tuhan. Gambaran kehidupan kita semua loh saudara. Tapi anak ini dia terima keuangan, berkat dan lain sebagainya. Lalu dia habisin untuk sembarangan buat hidupnya sendiri. Dia habisin untuk pesta pora, dia habisin untuk nakal, dia habisin untuk apapun pokoknya. Sampai dalam kondisi terendahnya dia udah gak bisa makan. Dia makan makanan babi, diceritakan di Alkitab. Nah bukan hanya dia makan makanan babi, tapi
cara berpikirnya sudah mulai gini, saudara perhatiin. Kira-kira kalau aku pulang ke bapakku, aku diterima enggak ya? Tapi dia lupa, saudara. Yang kasih semua yang baik dalam hidupnya dari sejak awal itu siapa, saudara? Bapaknya. Nah sehingga di momen itu, dia mulai berpikir bahwa dia sudah enggak mungkin bisa lihat kebaikan bapaknya. Tapi dia mulai beranikan diri dan berpikir, siapa tahu barangkali kalau aku kembali, enggak usah diterima jadi anak, pokoknya bisa makan kayak hamba-hambanya bapakku, makan aja aku udah bersyukur. Lalu ternyata dia putuskan dalam pikirannya yang negatif, dalam pikirannya mungkin bingung, dalam pikirannya mungkin takut, dalam pikirannya mungkin khawatir, mungkin itu seperti kita semua yang lagi duduk di ruangan ini. Tapi ternyata waktu dia jalan pulang, mendekati rumah bapaknya udah tunggu-tunggu, selalu lihat ke arah jalanan. Dan waktu dia lihat anaknya, justru bapak ini sambut dia dan rangkul dia. Saudara tahu nggak sih, ini gambaran buat setiap kita. Kadang mungkin kita ini sudah sembrono. Dan bahkan ada dalam kondisi bergumul. Dengan sakit penyakit mungkin, dengan keuangan, dengan kondisi anak, dan kondisi pasangan kita, dan kadang dalam pikiran kita, Tuhan masih mau nggak sih tunjukin kebaikannya buat kita. Tapi jangan pernah lupa, saudara, bahwa ada satu Bapak yang tidak akan pernah berubah, dan Bapak yang baik ini dia tetap setia bagi setiap kehidupan kita. Dia menerima kehidupan kita. Nah saya ingin gambarkan gini, boleh saya minta tolong, bro, boleh maju ke depan. Bagaimana meletakkan dan mempercayakan kehidupan kita pada kebaikan Tuhan, saudara. Saya masih teringat ketika seorang anak kecil dia baru lahir. Ya. Ketika seorang anak kecil dia baru lahir, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia harus digendong. Dia seluruhnya, seutuhnya dibawa kemana-mana sama ibunya. Tapi menariknya, setelah anaknya udah mulai besar, kadang dia lupa bahwa dulu hidupnya itu diletakkan dan dipercayakan. Seringkali kita semua kayak gitu, saudara. Ketika kita udah mulai naik daun dikit, ketika kita udah makin diberkati dikit, ketika udah enak dikit, kita seringkali lupa bahwa siapa yang gendong kita sampai kita bisa ada di posisi kita hari ini. Nah oleh sebab itu semua kita perlu diingatkan untuk kembali kepada ini, saudara. Ingat terus meletakkan dan mempercayakan hidup kita pada kebaikan Tuhan. Coba Anda lihat, saudara ya, kalau saya bersandar, kamu yang tahan ya. Coba saudara ya, kalau kita belajar bersandar, who is working? Siapa yang lagi kerja nih? Yang di belakang. Tangannya udah gemeter, saudara. Oke, berdiri dulu. Kasih dia istirahat, saudara. Tapi coba, dalam kondisi kita capek, dalam kondisi kita negatif, dalam kondisi kita marah, dalam kondisi kita khawatir, semua kita perlu sebuah tempat yang aman, di mana kita bisa meletakkan dan mempercayakan hidup kita. Setuju katakan yes, saudara. Dan Anda bisa letakkan itu, letakkan dan percayakan kehidupan kita kepada satu pribadi. So, coba lihat ini, saudara. Kalau saya gini, setengah jam udah berdiri, rasanya kaki saya udah gak perlu kerja. Tapi ada tangan yang gede yang lagi kerja. So, dalam pelajarannya adalah gini, saudara. Ada sebuah kata yang bilang, do your best and let God do the rest. Menurut saya itu masih separuh. Yang perlu ditambahkan adalah gini, do your rest and let God do the best He can do for you. Ya? Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, thank you. Semoga tangannya besok bisa dipakai kerja. Oleh satu, ayo sama-sama belajar meletakkan, percayakan kehidupan kita pada ini, saudara, kebaikan Tuhan. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah gini, apa yang harus kita lakukan sama-sama? Jadilah jembatan. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Jadilah jembatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sekali lagi kalau dia mau mengkomunikasikan kebaikannya, dia akan komunikasikan lewat apa? Kemurahan, anugerah, kesabarannya. Nah, kalau kita sebagai orang yang sadar bahwa ada kebaikan Tuhan,
lalu kita semua di ruangan ini sudah sepakat dan sepaham. What is good? Baik itu adalah apa yang dinyatakan baik oleh Tuhan. Sebab dialah yang sempurna dan dialah yang baik bagi kehidupan kita. Sehingga Anda bisa percaya pada kebaikan Tuhan. Anda nggak perlu pesimis, Anda nggak perlu negatif. Kalau itu jadi pengalaman kita semua, kenapa nggak mulai gini saudara? Jadi jembatan buat orang lain juga bisa berjumpa dengan kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan yes saudara. Jadi jembatan supaya orang lain bisa berjumpa dengan kebaikan Tuhan. Nah ada sebuah cerita di Alkitab. Dan menurut saya cerita ini diucapkan oleh Yesus sendiri karena ini hatinya dia. So if you want to pick at his heart, you want to take a look at his heart, coba perhatiin cerita ini. Di dalam hatinya waktu dia cerita sebuah cerita ini, menunjukkan kepada kita semua isi hati Tuhan yang baik itu lewat kehidupan kita. Dia cuma cerita sebuah cerita yang simpel. Ada orang dirampok di pinggir jalan. Sampai udah mau mati. Sampai dia udah hancur. Nah menariknya saudara, Lukas 10 ayat 33 sampai 35 bilang apa? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara cerita ini mengingatkan kepada kita, sekali lagi diucapkan oleh Yesus sendiri, kalau Anda mau lihat isi hatinya, perhatiin cerita ini. Mengingatkan kepada kita semua, di sekitar kita ini banyak orang yang hancur. Hatinya terluka, hidupnya berantakan, kondisi mereka lagi gak baik. Dan mereka butuh kita semua bukan jadi Farisi, bukan jadi imam, bukan jadi Lewi yang paling sempurna atau yang saya udah Kristen berapa tahun, posisi saya di gereja adalah apa. No. Yang Yesus ceritakan adalah gini, hanya dibutuhkan orang biasa kayak Samaria untuk menolong orang tersebut. Samaria itu kayak kita, saudara, yang seringkali disepelekan, diremehkan, dan mungkin bahkan dia ngalamin berbagai macam tantangan. Tapi di tengah-tengah tantangan diremehkan, disepelekan, dia masih ingat bahwa menolong orang lain, menjembatani orang lain ketemu kebaikan Tuhan, itu bukan perdebatan teologi. Tapi menjembatani orang untuk ketemu Tuhan, itu adalah sebuah langkah ketaatan, kerendahan hati untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Yang percaya katakan yes. Nah oleh sebab itu Tuhan, dia mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, jadilah jembatan. Akan ada banyak orang di luar sana, di tempat kerja saudara. Ketika Anda lihat ada orang tua dari kawan-kawan anak-anak saudara. Mereka adalah orang-orang yang mungkin terluka, mereka mungkin orang yang lagi hancur hidupnya. Dan kita semua dipercaya sama Tuhan, sebuah hati Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, jadilah jembatan untuk orang lain bisa ketemu kebaikan Tuhan lewat hidup kita semua. Biar lewat hidup kita, nama Tuhan diagungkan. Dan kita semua boleh melihat Tuhan pakai kita bukan hanya mengalami kebaikan Tuhan, tapi banyak orang juga mengalami cinta dan kebaikan Tuhan lewat kita semua. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Saya mengundang pemain musik untuk boleh tampil ke depan. Saya ingin mengajak kita memejamkan mata kita bersama-sama. Boleh pejamkan mata kita, tadakan tangan kita ke hadapan Tuhan. Shikiri aralara basyandara shikiri aralara kurata basyikiri arada nama shikiri aralara kiri arada masyandara lalala kurata nama syakandari aralara penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh
Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Boleh bangga berdiri bersama-sama. Come on, deklarasikan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Oh Yeshua, tetap percaya Tuhan setia. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan mata dipejamkan seluruh ruangan ini. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian di ruangan ini ada berkata, Tuhan, saya perlu melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya lebih lagi. Beberapa di antara saudara mungkin Anda bergumul, mungkin Anda sedang berdoa buat orang yang Anda cintai, mungkin Anda bergumul dengan pernikahan, dengan anak, dengan kondisi mungkin keuangan, pekerjaan, kesehatan. Dan Anda berkata, Tuhan, I want to see your glory, God. Help me to see your glory. Setiap kali dan ketika Musa minta melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan ingin tunjukkan lewat kebaikannya dan kemurahannya. Dan berapa banyak yang berkata di ruangan ini, dengan semua mata dipejamkan, Anda di belakang, Anda di depan, Anda di kanan atau Anda di kiri. Dan Anda berkata, Tuhan, help me to see your glory. Dengan mengalami lebih dan lagi kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Dan kalau itu Anda, dan Anda berkata, God, I want to see your goodness. Kemurahan-Mu itu biar terus mengikuti seluruh langkah kehidupanku. Kalau itu Anda, boleh enggak saya ajak Anda dengan hormat? Anda berkata, Tuhan, saya berdoa untuk kebutuhan hidup saya. Dan izinkan saya melihat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan lebih lagi. Dan kalau itu dari hati Anda, boleh enggak saya ajak undang Anda maju ke depan bersama-sama? Izinkan saya berdoa buat Anda, izinkan leadership di tempat ini berdoa buat Anda. Kalau Anda maju ke depan sama-sama, mari terus melangkah, berdirilah berjajar di depan, supaya kita sama-sama leadership di tempat ini bisa berdoa. Anda yang berkata, God, I want to see your glory. Tuhan, biar lewat kebaikan-Mu, aku boleh mengalami kemurahan dan kemurahan Tuhan lebih dan lebih lagi dalam kehidupanku. If it's you, you can come forward. Anda bisa maju ke depan. Yes, yes God. Thank you Jesus. Sementara Anda berdiri di depan, angkat tangan Anda tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Sebagai lambang kami berserah. Dan Anda berseru, God, I need your goodness. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di
Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya Kau ajaib bagiku. bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya. Kau hebat Bagiku selamanya. selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap benih kebenaran yang sudah ditabur di tanah hati yang subur. Kami katakan benih ini akan berubah menjadi sebuah rema yang kau urapi sendiri. Sehingga hari ini sampai selamanya kami akan berubah menjadi pribadi yang baru. Kami mengerti dan menangkap akan isi hatimu. Dan mulai hari ini sampai seterusnya kami terima anugerah-Mu yang besar. Kami menerima kemurahan Tuhan, kami menerima kesabaran Tuhan. Itu semua akan membuka setiap pintu keajaiban demi keajaiban dalam hidup kami. Setiap pintu yang tertutup menjadi terbuka oleh karena pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kami semua. Mari semua umat Tuhan yang percaya terima ini sama-sama katakan. Amin. Silakan pengumuman. Shalom saudara-saudara. Terima kasih buat Pastor Elisa
Ada pengumuman untuk besok Jumat seperti biasa ada FA, daftarnya lihat di Warta Gereja. Sabtu jam 10 ada BHF. Dan ada EJ juga sorenya akan dilayani oleh Pastor Elisa dan SOM juga Pastor Elisa di rumahnya Pak Eko. Untuk enggak ada SOM, malah ada barbecue. Yang mau datang yang merasa asyir tapi ya. Yang merasa asyir aja yang boleh datang. Ya. Dan untuk ibadah hari Minggu, ibadah raya 1, 2, 3 semuanya dilayani oleh Pastor Elisa. Dan tetap terus doakan untuk Pak Lukas juga selama di Indonesia biar diberikan kekuatan, kesehatan, jadwal, tepat waktu semuanya. Sambil mempersiapkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua berkat yang telah Kau berikan buat kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan terbaik bagi-Mu Tuhan untuk membantu pekerjaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu Tuhan, kembalikan berlipat kali ganda juga untuk tangan-tangan yang telah memberikannya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memberikan dengan sukacita. Hey! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, hey, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorakan haleluya. Haleluya. Katakan aku diberkati. Aku diberkati. Yeay. Mari umat Tuhan kita mengangkat tinggi tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah, terimalah berkat Tuhan yang terbaik. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan menganugerahkan semua yang terbaik yang turun dari sorga atas hidup kita semua, yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi pemenang bersama dengan Tuhan Yesus Sang Pemenang yang hidup di dalam kita. Kuduskan makanan minuman ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami. Berkati juga fellowship kami biar mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kami pulang kembali ke rumah tangga kami masing-masing, kami pulang membawa hadirat-Mu, kami pulang membawa berkat-Mu, perlindungan-Mu. Tangan Tuhan menyertai kami. Bahkan sampai ketika kami tidur beristirahat sepanjang malam, Engkau juga melimpahkan berkat kepada orang-orang Kau kasih ketika kami sedang tidur. Bahkan sepanjang malam malaikat Tuhan mengawal, menjauhkan dari setiap orang yang berniat jahat dan kurang ajar, juga menjauhkan dari setiap mimpi-mimpi buruk. Tuhan memberikan mimpi dan penglihatan yang dari sorga. Dan besok kami akan memulai aktivitas bangun dengan keadaan badan yang segar, diberkati. Kemanapun kaki kami melangkah, Tuhan yang menyertai. Apapun yang dilakukan oleh tangan kami, Tuhan yang membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat terima berkat ini bersama-sama saya katakan amin. Tuhan memberkati, selamat malam.